Sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Merah Putih atau GMP, mempertanyakan implementasi dari Perda maupun Perbuk dan Surat Edaran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut perihal sertifikat layak fungsi atau SLF bagi bangunan gedung yang ada di Kabupaten Garut. Mereka juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari DPRD, dalam hal ini Komisi 1 yang membidangi perizinan dan pemerintahan terkait implementasi dari regulasi-regulasi tersebut. Hal ini terungkap saat audensi antara GMP dengan Komisi 1 DPRD Garut, yang dihadiri Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu atau DPMPT, di ruang kerja Komisi 1 pada Jumat tanggal 8 Januari tahun 2021. Kawan-kawan dari Gerakan Merah Putih yang sudah menyempatkan waktu untuk melakukan satu kajian, hasil dari kajian beberapa persoalan mungkin yang ada di Kabupaten Garut mengenai izin bangunan maupun SLF, sertifikat layak fungsi yang ada di Kabupaten Garut. Ada beberapa yang ingin kami pertanyakan dan akan kita diskusikan di sini bareng-bareng mengenai regulasi permen yang yang sudah dirubah 2018 sekarang menjadi 2020. Kami ingin mempertanyakan kepada Dinas PUPR, kemudian DPMPD yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan itu pasti ada datanya. Dan kemudian dari sisi pengawasan kita pertanyakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 1 dan juga beberapa dinas yang telah menyempatkan hadir. Langsung saja. Yang pertama, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas PUPR yang telah mengeluarkan surat edaran terkait atau menindaklanjuti tentang peraturan pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 227 atau PRT tahun 2018 tentang sertifikat layak fungsi bangunan gedung dan peraturan Bupati Garut nomor 44 tahun 2018 tentang sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa setiap bangunan gedung itu di daerah yang telah selesai dibangun harus memiliki sertifikat layak fungsi yang telah digunakan, baik itu bangunan yang belum atau telah digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana bunyi pasal 27 Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2018 bahwa bangunan gedung yang telah digunakan dan dimanfaatkan itu harus mengajukan permohonan penerbitan SLF bangunan gedung paling lama 2 tahun setelah berlakunya peraturan Bupati tersebut, yakni pada tanggal 4 Oktober tahun 2020. Singkat saja, kalau kita melihat substansi dari sebuah produk peraturan dari permen itu, bahwa yang dimaksud dengan layak fungsi adalah suatu kondisi gedung, suatu kondisi bangunan atau gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang digunakan. Artinya apa? Kalau layak fungsi, nah, gedung ini fungsinya apa? Usaha kah? Atau melayani kah? Karena gedung ini memiliki fungsi yang cukup strategis sebelum kita merambah ke gedung-gedung yang lain gitu. Jadi coba sampaikan ke kita, sudah memiliki SLM apa belum? Kalau belum ya segeralah diurus ke dinas terkait. SLM ini penting. Kalau saya juga setelah peraturan ini keluar, kemudian berdiskusi dengan teman-teman dan kita cross check ke lapangan dari Penggolan sana sampai
ini kan banyak bangunan-bangunan gedung yang saya tidak tahu persis izin mendirikan bangunannya itu untuk apa. Kemudian beralih, ada beberapa bangunan yang beralih fungsi juga. Apakah itu ada laporannya terhadap dinas, terhadap DPMPT atau apa tidak juga? Itu juga kita tidak tahu, karena selama ini pihak DPMPT juga tidak pernah terbuka terhadap publik tentang persoalan itu. Yang kedua, sebelum lahirnya peraturan ini juga di persoalan IMP juga banyak persoalan. Banyak pelaku-pelaku usaha yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB. Itu kejadian. Kita seringkali beberapa kali berdialog terkait beberapa bangunan. Waktu itu kita menyampaikan persoalan Alfamart, kemudian segala macam gedung-gedung usaha yang ada di Kabupaten Garut, yang gedungnya dibangun tapi proses perizinannya dilakukan setelah gedungnya dibangun gitu. Sehingga itu jadi masalah di kemudian hari. Nah, dengan adanya peraturan ini barangkali dinas harusnya lebih terdorong, karena ada legalitas, gitu, ada legitimasi dari sebuah peraturan. Kalau menurut saya bukan lagi himbauan. Kalau nanti aturan ini sudah ada sejak 2018 yang lalu, kemudian dirubah satu pasal jadi nomor 3 tahun 2020. Artinya tahapan sosialisasi dari 2018 itu harusnya sudah dilakukan. Hari ini kita mau mendengarkan dari PUPR langsung, barangkali yang mengeluarkan sertifikat layak fungsi itu sudah sejauh mana, ada berapa gedung yang sudah memiliki SLM. Dan peraturan ini juga kan berlaku terhadap tidak hanya bangunan-bangunan jenis usaha gitu, bangunan perkantoran, pelayanan publik segala macam, juga berlaku terhadap rumah pribadi. Artinya dengan adanya peraturan ini, dinas dalam hal ini PUPR dan juga DPMPT harus lebih karena sisi regulasi sudah memberikan ruang yang begitu besar untuk menata persoalan bangunan yang ada di Kabupaten Garut. Itu barangkali Ketua, terima kasih. Dari perusahaan yang terkecil atau sekalipun investor besar yang datang ke Kabupaten Garut, termasuk mungkin hanya juga ini gedung DPRD sudah punya SLF. Kemudian SLF ini berlakunya untuk berapa, misalkan nih gedung DPRD ini sudah ada SLF-nya misalkan, kemudian untuk kurun berapa waktu, misalkan sudah tidak layaknya dalam kurun berapa waktu, itu tertera tidak di surat tersebut. Tertera untuk bangunan itu Ya. masa ini ada 20 tahun. Mungkin bukan hanya DPRD saja, jangan-jangan itu Bupati juga, atau wakil bupati juga tidak SLF. Namun nanti penjelasan dari PUPR dan juga DPMPT. Nah, kemudian juga proses SLF ini juga sebetulnya dinas ini lebih menunggu sesuai pengajuan atau bersifat aktif mencari atau datang lebih aktif mendatangi pengusaha-pengusaha untuk membuat IMB atau SLF. So, jangan-jangan pengusaha dan bagi yang besar ataupun yang kecil yang mengurus IMB atau SLF karena ribet atau apa? Mungkin itu Pak Buakil ada tambahan? Pak Haji? Ya, mangga. Silakan Pak Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mangga, biar
atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Kadis, BPMPT, Pak Sekli beserta seluruh jajarannya, juga Pak Kabi dari MPR dan kawan-kawan dari gerakan Merah Putih ya. Sebenarnya saya juga dari terinspirasi ya, ini dari kawan-kawan gerakan Merah Putih. Cuma persoalan ini ya mohon maaf Pak, barangkali ya keterbatasan kami barangkali di DPRD dalam rangka melakukan pengkajian ya, sehingga saya jadi terinspirasi terkait dengan layak fungsi dari sebuah bangunan ini. Misalnya jangan-jangan kita lagi rapat di sini juga tiba-tiba roboh misalnya karena ada sesuatu hal yang dianggap memang sudah kadaluarsa, atau saya juga nanti minta penjelasan sekaligus menambahkan dari yang disampaikan dari rekan-rekan pergerakan Merah Putih terkait dengan peraturan itu berlaku surut atau tidak ya, berlaku surut atau tidak. Misalnya karena peraturan ini perubahannya 2020, kemudian bangunan ini berdiri tahun 90 misalnya, apakah ada kajian ulang atau tidak, sehingga apa yang disebut dengan masa kadaluarsa itu, masa kadaluarsa berapa tahun itu. Terutama barangkali Pak Kabi dari PUPR terkait dengan sekolah, bangunan-bangunan sekolah ya, bangunan-bangunan sekolah ya yang tersebar mungkin di 1.500 sekian SD dan di 500 sekian sekolah SMP negeri dan swasta. Karena tidak sering juga misalnya konstruksi bangunan dengan baja ringan, kemudian dengan atap genteng yang berat ambruk misalnya. Kemudian ada beberapa juga misalnya lokasi-lokasi yang alih fungsi ya, misalnya kalau dulu sempat menjadi permasalahan lantai 3 ya yang Ramayana. Iya. Dulu kan itu untuk etalase sepatu dan lain sebagainya. Nah, kemudian berubah menjadi bioskop. Mungkin dengan jumlah kursi yang ada di gedung itu, beban orang yang tinggal di sana, kira-kira beban bangunan seperti apa kekuatannya. Padahal pada saat itu mungkin awal kajiannya adalah untuk etalase sepatu, mungkin dengan orang ya tidak duduk berlama-lama di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin hal-hal yang lain mungkin banyak lah. Ya sebenarnya saya juga ini mengucapkan terima kasih ya kepada kawan-kawan dari gerakan Merah Putih. Jadi saya ini terinspirasi. Berarti Pak Ketua, kita pun harus melakukan jadwal khusus, melakukan pembahasan terkait dengan LSF ini ya. Kalau bicara misalnya kekuatan konstruksinya mungkin nanti dengan Komisi 2 ya, bukan dengan Komisi 1, tapi ketika bicara mekanisme rangkaian perizinannya mungkin dengan kita dengan Komisi 1 itu perlu kita mengevaluasi ya. Jangan-jangan belum juga dipakai bangunan roboh misalnya, itu seperti itu. Itu saja Pak Ketua sebagai tambahan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebentar Pak Ketua, terkait dengan pengawasan ya, mungkin nanti saya tambahkan oleh Pak Ketua ya, terkait dengan DPRD ya, sejauh mana kita melakukan pengawasan. Sebenarnya Pak, kita Komisi 1 ini juga beberapa kali melakukan kegiatan rapat kerja dengan Satpol PP ya, sebagai penegak peraturan terkait dengan beberapa bangunan, misalnya sebut saja pasar modern ya Pak Kadis, pasar modern yang sudah beroperasional tapi izin masih sedang dalam proses atau mungkin dulu mengantongi izin, sebut saja seperti itu. Nah, Satpol PP mungkin hasil rapat dengan Komisi 1 Pak melakukan kegiatan pemasangan itu apa?
stiker ya, pemasangan stiker misalnya di Yomat dulu, yang di Jalan Cipanas pernah ditutup, yang di Jalan Cimanuk juga dulu Alfamart pernah ditutup. Nah itu barangkali beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komisi 1. Namun kami pun mohon maaf kalau belum juga mengetahui inventarisir itu secara menyeluruh barangkali ya, secara menyeluruh. Nah barangkali terkait itu Pak Ketua perlu ada agenda rapat dengan BPMPT Komisi 1 ini, berapa jumlah kegiatan-kegiatan tersebut yang sudah mengantongi izin selesai, kemudian yang dalam berproses atau sekaligus tidak melakukan izin, atau ada perubahan side plan dari sebuah bangunan tersebut. Itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Pak Kadis BPMPT beserta jajarannya, serta rekan-rekan dari Gerakan Merah Putih yang saya hormati. Baik, saya dari Dinas PUPR mewakili Ibu Kadis, karena Ibu Kadis ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, mengutus saya untuk menghadiri acara audiensi ini. Benar bahwa sertifikat layak fungsi ini adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dalam hal ini. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB. Sekali lagi, sesuai dengan IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Salah satu manfaat itu adalah untuk menjamin keandalan bangunan gedung itu sendiri, begitu Pak. Sehingga memang ketika bangunan itu sudah memiliki IMB, maka diharuskan untuk menyusun dokumen SLF Pak. Untuk kemudian kami nanti memeriksa atau memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan kondisi real bangunan di lapangan yang sudah terbangun, begitu Pak. Tadi ada pertanyaan bahwa sudah berapa banyak sih bangunan di Kabupaten Garut ini yang sudah memiliki SLF Pak. Memang kami di sini masih terbatas Pak dari sisi jumlah Pak ya. Tetapi kami itu tadi kata rekan dari yang GM Gerakan Putih dikatakan bahwa bahwa SLF ini sudah ada beberapa bangunan yang sudah ada beberapa bangunan yang sudah memiliki SLF. Di antaranya adalah untuk minimarket, kemudian pabrik, dan salah satu perumahan, begitu Pak. Kalau pabrik saya katakan di sini PT Hoga dan PT Tangsin, begitu Pak. Dua itu udah. Betul, sudah Pak. Keluar Kemudian belum Pak, belum. Tapi sekarang sedang proses adalah rumah sakit Dr. Slamet, rumah sakit Limbangan, Malangbong, dan Limbangan mah dipastikan tidak layak. Maaf, Pamengpek Pak. Maaf, saya terobsesi kemarin. Pamengpek Pak. Pamengpek sama satu lagi Cahaya Pila yang di Cipanas. Ya. Itu. Kemudian tadi dikatakan bahwa apakah itu ada pengkajian secara rutin begitu. Memang Pak, untuk fungsi usaha seperti sekolah juga itu harus dapat kajian selama 5 tahun sekali Pak. Kecuali untuk rumah tinggal bisa sampai 20 tahun Pak. Jadi Rumah tinggal pun harus punya SLF. Betul. Rumah pribadi. Betul Pak. Dan itu setiap 20 tahun harus dikaji ulang Pak. Keamanan. Betul. Allah. Jadi sekali lagi untuk SLF ini adalah manfaatnya menjamin keandalan bangunan gedung yang sudah terbangun, begitu Pak. Itu poin pentingnya. Mungkin itu yang sementara bisa disampaikan Pak. Pak Abid, nyambung ya. Siap. Terus selama ini
udah ada upaya belum dari PUPR mengkoordinasikan dengan SKPD yang lain, misalnya dengan dinas kesehatan kita ada 67 puskesmas, kemudian dengan dinas pendidikan misalnya yang cukup banyak ya tersebar. Memang Pak, bahwa di Perbup 44 2018 di situ menyatakan bahwa sejak diundangkannya Perbup itu paling lama 2 tahun Pak ya, harus sudah wajib Pak memenuhi bangunan itu sudah memiliki SLF Pak. Tahun ini genap sebetulnya. Nah, artinya betul. Artinya kami tempo hari di akhir tahun kami sudah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan dari DPRT Pak tempo hari kaitan dengan Perbup 44 2018 ini. Ini gedung ini yang tadi pertanyaan saya, gedung ini sudah DPRD. Nah, untuk DPRD belum Pak. Saya pastikan belum Pak. Cuma cakat-cakatnya Pak. palingan fungsinya lain-lain ya. Jadi total bangunan yang sudah memiliki SLF itu baru 23 bangunan umum. Dari total keseluruhan. Betul. Gini Pak Kadin, harusnya sebelum ke bangunan-bangunan yang lain, nah Luar ya. pabrik ya, minimarket ya, apa, Internal dulu aja. Malu kita Pak kalau yang lain diwajibkan untuk SLF, sementara Pemda sendiri semua bangunannya, gedung bupati juga belum kan? Saya yakin semua gedung juga belum. Itu aja ditargetkan tahun ini beres lah gitu. Dan untuk gedung pemerintah ini kami akan langsung nanti akan ada koordinasi komunikasi juga dengan wakil menteri nanti kaitan itu supaya nanti pengembangan gedung kantor pemerintah Tahapan teknisnya untuk gitu apa proses ini. Sebetulnya begini Bu, jadi pemohon lah, dia pemohon baik itu rumah tinggal atau pengusaha itu pemohon itu menunjuk konsultan pengkaji teknis seperti itu. Nah, bisa tadi dilakukan oleh dinas teknis yang ada di kabupaten Bangka PUPR sepanjang sudah memiliki TABG, yaitu tim ahli bangunan gedung. Oh, udah ada yang mau itu? Kita belum memiliki itu. Pasti lewat. Jadi memang wajib harus melalui konsultan pengkaji teknis. lewat konsultan Pak ya. Betul, gitu. Nah, hasil pengkajian dari konsultan itu kita verifikasi, kita periksa, dan kita akan meninjau ke lapangan, cek kesesuaian antara bangunan yang sudah terbangun dengan dokumen yang disampaikan. Begitu. PUPR sudah memiliki SLF. Bangunan pemerintah untuk saat ini belum. PUPR juga PUPR sendiri Karena memang muncul. Begini Pak, kalau saya membaca memang di peraturan PUPR itu untuk SLF ini pada saat bangunan itu akan difungsikan, betul ya? Jadi tidak terkait dengan pada waktu mau membuat IMB. Justru atas dasar IMB bangunan selesai akan digunakan harus ada SLF. Nah, yang menjadi permasalahan barangkali ini Pak, saya ini secara kebetulan ya Pak, ini akan menjadi daya dorong Pak, bahwa satu delegasi itu belum Pak. Ya, jadi kan kita tidak bisa karena kewenangan, misalnya begini Pak, saya mengeluarkan izin operasional, saya bicara harus ada SLF misalnya, itu nggak bisa Pak, karena kewenangannya ada di PUPR, belum ada delegasi. Nah, tapi bukan kita tidak tahu ya, ada itu memang syarat itu. Nah, kalau perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya perubahan beberapa perundang-undangan yang sudah terkait di Omnibus Law di Cipta Kerja. Nah, ini di sini jelas bahwa SLF diterbitkan oleh manajemen pengawas konstruksi. IMB kan berubah namanya jadi persetujuan bangunan gedung, kan gitu Pak. Nah, teman-teman dari Merah Putih barangkali ini karena memang sebuah sistem ya, tapi saya sangat apresiatif pada pertemuan hari ini. Saya sudah berkoordinasi Pak dengan bagian hukum untuk melakukan penyesuaian, karena memang apabila
Pemda tidak melakukan penyesuaian terhadap cipta kerja dalam satuan waktu tertentu, misalnya BTR saja, itu akan kena penalti, Pak. Kena penalti. Cuman memang masalahnya kemarin saya komunikasikan dengan bagian hukum itu sudah di Desember, Pak. Ya, Desember. Jadi memang saya mohon maaf, saya di sana kan mulai bulan Juli, tapi saya seketika kata LKB peraturan gitu, Pak. Tapi ada hal penting yang memang ini harus dibicarakan. Artinya nanti kalau misalnya ada sebuah bangunan, jelas pada waktu membangun Pak Kakut misalnya, itu akan untuk pabrik, Pak. Nah pada saat itu pabrik akan difungsikan, itu pasti harus SLR. Nah tapi ini harus ada keterangan lah delegasi. Saya kurang tahu nanti delegasinya apakah langsung di perubahan Perbu atau memang cukup di aturan antar dinas. Nanti kita konsultasi dengan bagian hukum Pemda. Nah, bagian hukum Pemda janji kepada kami, Pak, mudah-mudahan Januari bisa membahas ini semua katanya. Makanya saya bilang kalau saya disuruh menjawab belum bisa secara tuntas, Pak. Ya, tapi yang jelas saya tahu lah bahwa itu memang wajib. Nah, yang jelas mungkin tadi yang saya kurang paham mungkin dari bangunan. Sebenarnya tolong disampaikan satu hal yang penting sebetulnya, Pak. Tata cara bahwa dia tuh bisa menjadi konsultan yang diakui atau bagaimana, itu saya juga kurang paham, Pak. Terus saya baca misalnya SRF-nya dari Akang misalnya ya, apa SRF itu langsung bisa diakui oleh kita. Kan itu ada mekanismenya barangkali, pihak konsultan yang diakui. Standarisasi. Ya, artinya konsultannya. Nah, teknik rekrutmen konsultan itu yang memang bisa dianggap itu memenuhi persyaratan, kredibel, itu juga tentunya harus disampaikan kepada publik, Pak. Jadi itu ujuk-ujuk Bapak gado konsultan dia yang sorangan berizin tidak terakreditasi oleh Pemda. Kalau tidak salah ada isyaratnya di aturannya itu bahwa ini harus kredibel kan. Ya Pak Kabid ya. Nah ini juga sesuatu yang harus kita jadikan satu. Jadi kayak ulah dia Pak. Kabeh ngaku konsultan. Kabeh ngaku konsultan sehingga berebut ya. Padahal kan sekarang banyak sekali aturannya yang sudah digunakan ataupun yang baru akan digunakan itu semuanya wajib. Misalnya dari sisi itu perkiraan saya kita akan kekurangan konsultan kalau itu betul-betul diperlakukan semuanya. Tapi konsultannya sendiri nanti tidak asal ulah beda kekurangan konsultan asal konsultan di tadi tentunya karena yang tadi itu Pak, karena tenaga ahli ya, tim ahli bangunan dinas tidak ada itu. Karena kalau penunjukan konsultan itu bukan oleh pemohon tapi oleh PUPR. Makanya artinya PUPR ada beberapa. Apakah sistemnya itu seperti pengadaan barang jasa, tetapi ini sistem pengadaan jasa konsultasi, Pak. Nah, saya kurang paham ya, apakah nanti ada aturannya di dalam menunjuk konsultan atau bagaimana? Itu sampai hari ini saya juga belum paham gitu. Tapi amanat dari aturan itu kalau tidak salah begitu harus ada. Karena memang tidak mungkin kepala dinas PUPR aduk-adukan keuangan gitu. Karyawannya dengan berapa Bu ya? Tidak akan mungkin, Pak. Oleh karenanya barangkali sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tapi barangkali justru kedatangan teman-teman dari GMP ini mudah-mudahan nanti saya sampaikan untuk mendorong segera ini dibicarakan. Karena banyak sekali lah. Nanti ada BTR, ada macam-macam yang terkait dengan di undang-undang cipta kerja ini harus segera diperbaiki. Jadi ada koordinasi lah itu ya, internal di. Nah ini kan yang membicarakan ini tidak bisa itu jalan sendiri, bisa jalan sendiri. Ya. Ada bagian hukum yang memang menangani peraturan itu. Kecuali itu keluar dari bangunan-bangunan yang sudah lama, yang sudah lama bertahun-tahun yang memang. Ya mungkin nanti bisa diatur. Ya. Barangkali terus kemudian tadi seperti yang Anda sampaikan prioritasnya lah misalnya kantor Pemda pemerintah gitu. itu kan nanti di langkah strategis melaksanakan undang-undang itu bisa begitu. Peraturannya sudah ada, programnya dibuat, mana yang harus didahulukan. Bagi contoh lah berarti kalau gedung pemerintah Iya, kayak langsung ke bangunan di luar pemerintah, dia komplain. Belum bupati Waisen bukan SLF. Saya rasa itu Pak Pimpinan, saya mohon maaf apabila kurang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja juga memang harus segera Pak tadi yang dibicarakan ya, sehingga kita punya aturan regulasi yang jelas. Kuat sebetulnya itu. Dari sisi regulasi kuat. Ya betul. Sehingga
kata bagian hukum kapan? Mungkin nanti kita juga sekalian Januari evaluasi seluruh ini Pak Haji bisa itu Jalil terkait ini juga bisa kita dorong. Evaluasi terkait ini kita bisa dorong ini. Nah, aturannya akan lebih kuat kalau segera dibahas. Terkait konsultan ya, betul. Jadi jangan sampai banyak konsultan juga hanya ngalingin kita kan jual layak gitu kira-kira seperti itu. Sejauh ini ya yang 23 bangunan ini konsultannya ya konsultannya dari mana Pak? dari Bandung. Dari Bandung kan? Jadi konsultan itu harus memiliki SPU menilai kelayakan fungsi bangunan. Ada klasifikasi Ada khusus yang kan? itu sertifikat badan usaha. Kalau nggak ada itu tidak bisa. Kalau SBU mah kan itu masih macam administratif perusahaan, tapi untuk menilai si perusahaan itu kredibel atau tidak. Ada siapa? Dan diantaranya Pak, diantaranya harus memiliki SPU itu. Ya kalau itu kan ada administratif ya. Gitu mah. SBU makanya kayak gini. Untuk si suatu perusahaan untuk mengerjakan bangunan harus memiliki SBU konstruksi. Nah, itu kan perasaan administratif, jadi bukan prestasi perusahaan. Tidak terkait konsultan ini, yang ini domainnya domain pemohon atau dari PUPR? Mohon. Oh, pemohon ya. Oke. Cuma syaratnya seperti itu harus memiliki SPU, kemudian tenaga ahli yang betul-betul mempunyai kapasitas. Tapi PUPR juga terlibat. Ya kan bisa saja pemohon pilih konsultan usaha abal-abal bisa saja. Tidak terlibat di situ. Oh, kami tidak. Enggak. Asal ada klasifikasi tadi kayaknya. Serta rekan-rekan dari GMP dan yang terhormat juga dari unsur birokrasi, kepala dinas ataupun yang mewakili sertifikasi laik fungsi. Sebetulnya untuk PUPR sendiri Pak, hampir 2 tahun aturan ini telah diundangkan dalam bentuk Pergub ya, telah diundangkan. Ketika berbicara penyesuaian dengan Undang-Undang Omnibus Law, justru terasa memperumit keadaan sebetulnya. Terasa memperumit keadaan. Karena sebelum turunnya Omnibus Law sendiri, di meja pembahasan sekarang ini juga, ini merupakan suatu persoalan yang belum tuntas. DPRD sendiri juga, ataupun aset-aset pemerintah daerah juga, termasuk PUPR sendiri, belum memiliki SLF ya, formal. Kalau persoalannya ada pada pemohon dikarenakan harus memiliki beberapa kriteria yang dikeluarkan oleh tenaga ahli bangunan, mungkin seperti itu. Apakah proses hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik bangunan itu akan selesai? Yang selanjutnya, pimpinan beserta jajaran dari birokrat, saya sedikitnya merasa belum puas terkait keterangan yang disampaikan oleh PUPR sendiri. Seharusnya memang persoalan audiensi ini tidak dipandang sebagai suatu hal yang sangat sederhana. Mungkin sedikit lebih memiliki estetika pelayanan publik. Dari PUPR sendiri juga minimal menyampaikan atau menampilkan slide laporan-laporan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau berbicara ada berapa bangunan yang telah mendapatkan sertifikat, lalu kesulitannya di mana? Lalu keseluruhan bangunan yang memang dari Pergub itu sendiri juga tidak terbatas oleh persoalan perusahaan. Ada hunian pribadi. Kemudian juga hunian pribadi juga memiliki kriteria, apakah 1 lantai, apakah 2 lantai, apakah 3 lantai. Kemudian juga memiliki fungsi yang digunakan untuk fasilitas umum dan juga fungsi yang memang bersifat khusus. Aset negara juga bukan bersifat milik Pemda sendiri. Bagaimana aset negara yang memang kewenangannya itu bukan oleh pemerintah daerah? Lapan contohnya di Santolo itu kan memiliki fungsi khusus contohnya. Ataupun juga barangkali di Kabupaten Garut ini ada bangunan-bangunan lain yang memang
belum tereksplor, ya ternyata memiliki fungsi khusus sendiri. Dikarenakan memang dirahasiakan karena rahasia negara contohnya Pak. Nah jadi kita memang sedikit apa itu namanya terjadi suatu distorsi ya, abu-abu gitu. Kalau berbicara bla 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 bla, apakah memang itu dapat dipertanggungjawabkan? Apakah ternyata data yang dilaporkan, yang disampaikan tidak sesuai dengan data yang disajikan secara sesungguhnya, mungkin seperti itu. Apalagi tadi Pak Haji menyinggung persoalan sekolah mungkin ya. Tentunya sekolah ini merupakan salah satu bangunan yang digunakan sebagai salah satu fungsi umum, bisa dikategorikan sebagai bangunan yang terbanyak untuk fungsi umum ya, untuk fungsi umum. Satu kecamatan juga sudah ada berapa sekolah untuk masing-masing jenjang. Contohnya, apalagi kalau ditarik ke tingkat kabupaten Pak, ke tingkat kabupaten. Kalau dalilnya persoalan ini kita memiliki waktu 2 tahun semenjak diundangkan Pergub itu. Apakah memang prinsip responsif harus menjadi suatu dalil dengan ayat yang telah menjadi ketentuan? Saya rasa kalau memakai prinsip percepatan, itu kita berbicara percepatan pembangunan mungkin ya kawan-kawan ya. Bade kumaha ayeuna tereh nanga bangun Garut anu amat jong. Gitu ya banyak. Rada pamupad zalut bagatna. Upami tema mendingan persoalan lagi masih kena hidup. Sepertinya ini harus dibawa ke BKD sendiri. Apakah para aparat sipil negara ini juga harus mendapatkan sertifikat layak kerja, gitu ya? Karena memang mungkin Pak Bupati juga berharap agar persoalan ini segera dituntaskan, tidak berlarut-larut mungkin Pak. Izin panggilnya dengan program-program yang selama ini telah gagal, ayeuna kedah digagalkeun deui DPRD oge teu gaduh SLP, SL, F Bapak lieu tuh ya. Gitu Pak. Ya panggilnya izin lah panggil ternyata izin duka panggil tacan ari swasta mah panggil ternyata kahartos. Swasta ada kahartos panggilnya. Dia memiliki kesulitan karena tenaga ahli. Persoalan finansial mungkin contohnya. Tapi kalau aset milik pemerintah daerah, asa piraku penyontohan gitu. Duka jigana pangnate acan memiliki SLFT dan memang panginten layak katinggalina panginten bangunan Pemda mah pangintennya engal-engal panginten ulah seueur teh lami-lami calik di gedung pemerintahan daerah Garut gitunya boleh aya lini ageng. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 23 yang sudah dikeluarkan. yang sudah dikeluarkan datanya mana saja dan lain sebagainya. Juga nanti mungkin inventarisasi terkait aset-aset ya taruhlah seperti Pemda ini termasuk DPRD yang memang nyecing atau tekan baik kudu diheulakeun mana ya itu kira-kira Harus izin teuing lah. nah itu seperti itu. Jadi mungkin ya kita juga di Komisi 1 akan coba diskusi dengan beberapa anggota di sini apakah kita juga perlu tidak untuk melayangkan surat nota komisi terkait ini, dorongan supaya minimal ya gedung-gedung pemerintah ya digelapkan gitu kira-kira. Perlu aja coba iya Pak Kadis terkait perizinan pada kamar pasar Limbangan gitu aja gitu kira-kira. Rumah sakit Limbangan. Ya, peraturan itu kan berlaku untuk semua, termasuk juga di dalamnya pemerintahan Kabupaten Garut. Ada tambahan Pak Kadis, Pak Kabid? Pimpinan sidang, rekan dari Dinas SKPD dan teman-teman dari Gerakan Merah Putih. Saya kebetulan 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu membidangi juga yang di Pak Tabut. Waktu itu SLF masih tahap sosialisasi ya, dan mungkin sekarang saatnya wajib. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Merah Putih ini seharusnya Pemda berterima kasih sekali. Kami apresiasi dan ini menyuntikkan semangat baru untuk kami melakukan pembenahan internal. Jadi pengalaman kami ketika duduk sebagai Kabid Bangunan saat itu memang
menghadapi fenomena soal data. Jadi yang Bapak sebutkan masalah gedung rumah sakit, puskesmas, sekolah, itu kita nanti akan mentok di masalah aset. Data aset yang ada itu paling banter hanya data KIP C atau apa gitu. Kalau ditanya mana gambar bangunannya, mana perhitungannya, itu tidak ada. Ini di sini harusnya di IMB. Ya. Harusnya balik ke IMB. Tidak apa-apa Pak. Memang kalau pihak eksternal melihat seperti itu. Tapi nanti andaikan nanti ada rapat-rapat mungkin saran kami untuk bisa terlibat gitu ya. Ini kan untuk kemajuan ke depan ya, pembenahan data dan memperbaiki sistem dan lain-lain. Karena baik di pemerintahan maupun di swasta, data itu adalah masalah yang urgent. Ternyata pengelola gedung, baik di pemerintahan maupun di swasta, ketika ditanya mana gambarnya, itu kelabakan sendiri gitu. Bahkan perusahaan besar, adalah pabrik itu saya tidak usah sebutkan, itu ketika ditanya gambar yang dulu, ketika membangun, itu kebingungan dan harus mencari. Ketika tidak ada, jadi SLF itu untuk bangunan yang sudah terbangun, kemudian mengajukan SLF, yang kita tanyakan pertama adalah gambar bangunan, kemudian strukturnya. Kemudian kita hitung ulang strukturnya. Itu akan kesulitan kalau tidak ada database. Sehingga akhirnya dia meng-hire konsultan itu akan lebih mahal karena akan mengecek kembali, menggambar ulang struktur yang sudah ada itu untuk menghitung nilai sisa gedung kekuatannya gitu. Jadi sebenarnya ini memang menyadarkan kita bahwa ini sebenarnya aturan lama yang sudah diterapkan di beberapa kota besar, terutama Jakarta, mungkin Bandung belakangan. Ini bukan aturan baru. Dan seluruh Indonesia SLF ini barang baru. Seluruh Indonesia SLF ini barang baru untuk kota-kota di luar Jakarta. Nah kalau di Jakarta, di kawasan-kawasan industri itu banyak perusahaan yang sudah mempunyai SLF. Nah ketika mulai diterapkan aturan ini, semua pada kaget. Akhirnya tersadar semua perusahaan yang punya gedung itu bahwa pentingnya data. Kenapa? Karena kehilangan gambar itu jadi mahal. Akhirnya kan meng-hire lagi konsultan yang baru, yang harusnya hanya semacam ngecek-ngecek sedikit, akhirnya ngecek secara keseluruhan. Sehingga kenapa tadi cuma angka 23? Karena sebagian pemohon itu tidak bisa menyiapkan data yang diminta. Pemohonnya banyak ya, banyak. Cuman yang bisa diterbitkan SLF karena sudah lengkap semuanya. Nah ini sangat bagus sekali. Dan untuk masalah data ini bukan sesuatu yang mudah. Ini harus dialokasikan anggaran yang cukup untuk mengecek lagi. Kalau itu bicara pemerintah tadi, kita harus mengecek lagi data-data sekolah terutama. Walaupun mungkin lebih sederhana ya bangunannya, satu lantai, jarang yang dua lantai, itu akan lebih murah mungkin. Cuman ini butuh waktu. Nah kemudian manfaat SLF ini bukan hanya sisi administrasi, misalnya izin operasional dan lain-lain, tapi sebenarnya justru manfaatnya itu untuk pengelola dan yang memanfaatkan gedung sendiri, karena jaminan keamanannya. Iya, jaminan keamanannya. Salah satu produk konsultan untuk meninjau ulang kekuatan struktur itu adalah rekomendasi bagaimana cara memeliharanya, terutama yang kekuatan gedung. Sehingga dia harus perlu untuk mengecekkan berapa lama, terus harus diganti, misalnya sengnya harus diganti berapa lama dan lain-lain. Sebenarnya itu lebih penting. Kalau kita memposisikan diri sebagai pemohon, sebenarnya bukan administrasi SLF yang penting, tapi untuk mengelola gedung. Nah ini butuh waktu untuk sosialisasi terus-menerus. Dan sebenarnya apa yang kami lakukan ini juga sudah berupaya. Cuman banyak kendalanya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Dewan juga bisa membackup di penganggaran untuk menilai semua gedung yang ada. Bukan hanya SLF, bahkan tertib IMB-nya saja itu pun perlu ditertibkan lagi gitu kan. Nah, jadi kami sangat setuju bila mana nanti ada mungkin rapat-rapat lanjutan, apakah di tingkat bersama Dewan ataupun di internal pemerintah. Jadi ini suatu kerja besar untuk menertibkan gedung, apalagi didorong oleh
Undang-Undang Cipta Kerja itu makin menguatkan fungsi SLF. Jadi bukan melemahkan, makin kuat, makin dituntut SLF itu ke depannya. Mungkin itu tambahan dari kami Pak, mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya. Dan sekali lagi kami terima kasih. Entah ini apa yang pertama kali ya, ada kelompok masyarakat yang peduli terhadap SLF. Jadi salut terhadap teman-teman. Konsultan. Nah kira-kira Pak Kabid ya, Pak Kabid kira-kira kalau didorong di dinas sendiri untuk melakukan upaya agar ada tenaga ahli teknis gitu, tenaga ahli. Kira-kira prosesnya sejelimet apa gitu Pak? Itu prosesnya gimana? Itu melibatkan dinas yang lain juga? Tidak. Akademisi, praktisi. Jadi kalau rekan-rekan sekalian ada yang backgroundnya teknik sipil, ahli konstruksi, bisa. Itu aja didorong. Tapi harus qualified, maksud itu. Kalau Kota Bandung, Ya agar kemudian di dinas juga bisa melayani langsung gitu, nggak terpaku terhadap si konsultan tadi. Apalagi si pemohon harus bawa konsultan langsung gitu kan. Coba kalau di dinas ada itu juga. Untuk TABG itu sendiri hanya untuk bangunan hidup sederhana, tidak untuk bangunan yang seperti pabrik atau sesuai Gedung pemerintahan? Itu pakai restoran karena itu lebih dari Jadi untuk rumah tinggal sederhana yang di bawah 2 lantai itu bisa pakai TABG. Tetapi kalau di atas 2 lantai dan luas bangunannya itu lebih dari 2000 itu harus Ya, Pak, nanti segera dibahas lagi. Ya, karena kan tadi saya bilang udah cukup kuat ini. Ya. Karena memang kita mau mengeluarkan perizinan apapun namanya, kalau memang dasarnya nggak ada kan jadi susah. Ya. Masyarakat kan bingung, belum kumaha saya kan gitu Pak. Nah, baik Bapak lebih bingung sana. Haruslah, harus lagi yang bisa sama. Ya. Terus mandang kita saya ya. dulu kan gitu. Siapa ya? Ya. Jadi intinya maka nanti kita bahas. Lalu tidaknya pun ya, tidaknya ini Pak. Terkait dengan Omnibus Law ini Cipta Kerja itu juga banyak yang harus disesuaikan Pak. Mungkin tidak cukup hanya 1 bulan, bicara mungkin bisa lebih Pak. Karena kita pada waktu itu RPP mau dikeluarkan, kita belum pernah merancang apa saja sih yang kira-kira akan disesuaikan. Ada beberapa kabupaten lain yang sudah memprediksi begitu RPP-nya jalan ya dia sudah. Yang khawatir kan kita kalau kita tuh punya RPTR misalnya sampai batas tertentu di samping apa namanya kena penalti Pak, nanti kewenangan izinnya langsung diambil oleh pusat. Ya, oleh pusat. Orang didikte kan begitu Pak. Ya. Jadi saya rasa terima kasih ya. Penting ini Pak. Manggalah dingiringan kalau ada komisi. Ya. Ya banyak sih perizinan kan terkait evaluasi berbagai hal gitu. Pak Sekdi sudah kesini minta maaf karena ada acara apa investasi ya. 13-an sudah hadir, kecuali DPMPT bidangnya sudah 1 jam lebih tidak hadir ya, kita bubarkan di jadwal ulang. Siapa Pak Kabid itu? Pas beliau datang, dinas yang sudah pulang karena sudah 1 jam lebih. Maksud diskusi hal ini kita meluangkan waktu dari pagi sampai mungkin agak siangan termasuk membahas hal seperti itu. Nanti kita jadwal ulang lah. Banyak diskusi terkait perizinan ini juga. Nah mungkin juga kita diskusi dengan DPMPT ini terkait mendorong Komisi 1 pun mendorong terkait MPP, Mall Pelayanan Publik kan. Kemarin apa namanya anggaran tuh? DED-nya mau dianggarkan di perubahan karena COVID tidak cukup, karena ada COVID juga kan harus rela. DED-nya akan dan sudah disahkan di murni ya Pak? Di murni DED-nya mungkin. DED dengan sistem teknologi informasi perkantorannya Pak. Oh iya. Mungkin 2022 lah MPP mudah-mudahan Garut sudah mulai sudah punya mall pelayanan publik. Juga mungkin itu salah satunya ya hal-hal terkait SLF dan lain sebagainya terkait perizinan bisa lebih baik.
Itu mungkin para sahabat dari Gerakan Merah Putih, terima kasih. Ini akan kita follow up, tapi karena kita yang hadir ada 3, kita akan mudah-mudahan yang lain sepakat untuk mengeluarkan surat nota komisi terkait rapat ini. Nanti nota komisi pimpinan ke bupati untuk supaya terus dipush gitu. Jadi karena kita kan yang hadir ada 3, ya minimal saya telepon dulu untuk izin mengeluarkan surat 4 komisi. Gitu Pak Haji ya. Cukup ya? Cukup? Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita di situasi pandemi ini disehatkan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ibu Wakil, Pak Haji Ali, Pak Kadis, Pak Sekdis, dan dari PUPR, sahabat-sahabat dari Gerakan Merah Putih. Sudah sopa wada makadar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.